Hello, kembali lagi bersama aku, Adrani Oktaviana. Di video kali ini, aku akan ngebahas tentang kas. Kas adalah aset keuangan yang merupakan instrumen keuangan. Instrumen keuangan didefinisikan sebagai kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau kepentingan ekuitas pada entitas lain. Kas yang merupakan aset adalah media standar pertukaran dan dasar untuk mengukur dan mencatat item-item lain. Kas terdiri dari koin atau uang logam mata uang dan dana yang tersedia pada deposito di bank. Instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti wesel, cek bersertifikat juga dipandang sebagai kas. Bagaimana dengan rekening tabungan? Bank memang memiliki hukum untuk menuntut pemberitahuan sebelum dilakukan penarikan. Namun, karena bank jarang menuntut pemberitahuan sebelumnya, maka rekening tabungan di bank tetap dianggap kas. Pelaporan kas. Meskipun pelaporan kas relatif mudah, sejumlah isu pantas mendapat perhatian khusus. Isu-isu ini berhubungan dengan pelaporan. Yang pertama, setara kas. Klasifikasi lancar yang menjadi populer adalah kas dan setara kas. Setara kas merupakan investasi jangka pendek dan sangat liquid yang mudah dikonversikan menjadi kas dan sangat dekat jatuh tempo sehingga tidak ada resiko signifikan dari perubahan suku bunga. Umumnya hanya investasi yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang yang memenuhi syarat berdasarkan definisi ini. Contoh setara kas diantaranya surat pembahagian negara, surat berharga, dan dana pasar uang. Beberapa perusahaan menggabungkan kas dengan investasi sementara pada laporan posisi keuangan. Dalam kasus ini, perusahaan menjelaskan jumlah investasi sementara melalui angka. Yang kedua, kas terbatas. Untuk menghindari tindakan yang menyesatkan investor tentang jumlah kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban berulang, perusahaan harus menyajikan secara terpisah deposito yang dibatasi secara hukum yang dimiliki sebagai saldo kompensasi terhadap pengaturan pinjaman jangka pendek antara item kas dan setara kas dalam aset lancar. Perusahaan harus mengklasifikasikan secara terpisah deposito yang dibatasi sebagai saldo kompensasi terhadap pengaturan pinjaman jangka panjang sebagai aset tidak lancar dalam bagian investasi atau aset lain dengan menggunakan keterangan seperti kas pada deposito yang dikelola sebagai saldo kompensasi. Dalam kasus di mana pengaturan saldo kompensasi yang ada tanpa perjanjian yang membatasi penggunaan jumlah kas yang disajikan pada laporan posisi keuangan, maka perusahaan harus menjelaskan pengaturan dan jumlah yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, cerukan bank. Terjadi ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya lebih dari jumlah yang tersedia pada akun kas. Perusahaan harus melaporkan cerukan bank pada bagian liabilitas jangka pendek dengan menambahkan ke jumlah yang dilaporkan sebagai utang. Jika jumlahnya material, maka perusahaan harus mengungkapkan item ini secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Cerukan bank dimasukkan sebagai komponen kas jika cerukan tersebut dapat dilunasi sesuai permintaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas perusahaan. Seperti misalnya praktik umum dalam membuat pengaturan saling hapus dan rekening lain di bank yang sama. Cerukan yang tidak memenuhi kondisi tersebut harus dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Klasifikasi item pada kas. Kas dan setara kas mencakup media pertukaran dan sebagian besar instrumen yang dapat dinegosiasikan. Jika item tidak dapat dengan cepat dikonversi ke uang logam atau mata uang, maka perusahaan harus mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai investasi, piutang, dan biaya dibayar di muka. Perusahaan memisahkan dan mengklasifikasikan kas yang tersedia untuk pembayaran liabilitas yang saat ini jatuh tempo pada bagian aset tidak lancar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you!